Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman ngutus orang menghadap Kiai Hasyim Asy'ari di Tebuireng, menyampaikan salam 3 pemimpin nasional, dan pertama menanyakan tentang hukumnya bela tanah air. Paham tanah air betul? Paham tanah air betul? Lemah karo banyu. Iya, yang dibela lemah karo banyu, bukan agama, bukan. Lemah karo banyu yang dibela, bukan agama. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai dari Banten, Menes, Pandeglang, Kiai Abdurrahman, dari Jakarta Betawi Guru Marzuki Cipinang, dari Bogor Abdul Hamid Ajengan Pagentongan, dari Cirebon Kiai Abbas Buntet, Kiai Satori Arjayunangun, Kiai Amin Babakan Ciwaringin, dari Semarang Kiai Ridwan Lasem Bamasum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, kumpul sedaya datang, Kiai Mahfud Siddiq segala macam dari Jember, kumpul di Tebuireng tanggal 20 Oktober. Akhirnya musyawarah, keputusannya sepakat kiai-kiai, fatwanya membela tanah air fardu ain. Setiap orang wajib kudu salat. Gede cilik tua nom pinter bodoh sugih melarat kabeh wajib bela tanah air. Karena itu mempertahankan hak kita. Maka diulang lagi penegasan Kiai Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman, nasionalisme bagian dari teologi. Anda nasionalis harus beriman pada Tuhan, harus bertuhan. Anda bertuhan beragama harus nasionalis. Satu-satunya ulama di dunia yang menggabungkan antara teologi dan nasionalisme hanya Kiai Hasyim Asy'ari. Di Timur Tengah betul nonton. Di negara Arab gak ada, percaya dulu lah. Kalau lawas di Timur Tengah lah. Kalau lawas, 13 tahun setengah. Di Timur Tengah tidak ada. Kalau ulama bicara Islam saja. Yang pemerintahnya Jamal Nasir, Anwar Sadat, Hafid Asad, Saddam Hussein, Habibur Ghaibah, Ja'far Numeri, Muammar Gaddafi, Abdul Salam Jalud. Hanya bicara nasionalis saja, gak pernah bicara agama. Yang agama saja, yang nasionalis saja. Di Indonesia satu-satunya tokoh Islam Kiai Hasyim Asy'ari yang menyatukan, tidak membeda-bedakan antara semangat berjuang membela agama dan semangat berjuang membela negara. Wajib bela agama wajib fardu ain, bela negara ya wajib fardu. Faman mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati karena membela tanah air, syahid. Podo karo membela agama. Ya Allah. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, jadi secunguknya Belanda, secunguknya Jepang, halal damu, boleh dibunuh. Tapi nggak mengkafirkan, Mbak Baswasir ternyata kafir ke uang. Tapi dibunuh boleh, yang menjadi anteknya Belanda atau Jepang. Walhasil tanggal 10 November sudah siap-siap mau perang. Nikah datang, Kiai Hasyim Asy'ari menunjuk komandan perangnya Kiai Abbas Buntet. Saya baru tahu belakangan. Saya kira dulu Kiai Wahab, ternyata Kiai Abbas. Kiai Wahab itu wakil malah. Mengambil markas di desa Siwalan Kerto. Nggih. Pendiri Waru ya, Waru. Nah, Siwalan Kerto Waru. Sekitar desanya Khofifah pada situ ya. Nah, terjadi peperangan yang tidak seimbang. Walaupun kita korbannya banyak, konon kurang lebih 20.000, tapi kita menang. Brigjen Malabi yang dari Inggris komandannya itu, tanggal 10 November hari pertama perang, mobilnya meledak. Malabi mati, supirnya mati, ajurnya mati. Yang masang bom bukan tentara, santri Tebuireng namanya Harun. Sayang Harun orang Melayu, malah pengen beruh hasilnya dikira mercon, mati bareng akhirnya Harun juga. Mati syahid Harun itu. Diganti oleh penggantinya Brigjen Mansrah. Hari itu juga mati lagi Brigjen Mansrah itu. Walhasil kita menang, dan konon katanya Kiai Abbas Buntet bisa menjatuhkan 3 pesawat. Pakai apa? Pakai biji tasbih. Pesawat datang mau ngebom, dipatahkan satu biji tasbihnya, dilempar, pas kebetulan mesinnya rusak, jatuh. Datang lagi mau ngebom lagi, patah lagi, pas pilotnya mabok minum arak lah, jatuh. Yang ketiga bahan bakarnya habis, jatuh. Walhasil percaya monggo betul-betul menapa.
Kiai Abbas Buntet Cirebon bisa menjatuhkan 3 pesawat tempur. Percaya betul? Nah, salah satu biji tasbihnya itu dihadiahkan kepada Gus Dur ketika Muktamar Cipasung oleh Kiai Abdul Abbas di Hotel Sheraton kamar 218 218. Tapi Intel tahu. Kiai Abdul Abbas dipanggil sampean ngasih batu anti peluru kepada Gus Dur di kamar ini jam sekian malam. Hebat, Intel hebat. Waktu Muktamar Cipasung itu. Alhamdulillah. Walhasil itulah jasa besar, andil besar para kiai ulama, terutama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai yang lain. Seandainya kalah, sejarah akan berubah. Kemerdekaan bukan 17 Agustus, entah tanggal berapa, mundur itu. Bukan 1945 kalau kita kalah. Nah, terus ketika rapat BPUPKI, sebagian umat Islam menghendaki apa? Negara Islam. Yang non Muslim dari Indonesia Timur nggak setuju. Nggak setuju negara Islam. Kalau dipaksakan negara Islam, kami keluar dari Indonesia. Ada 7 kata piagam Jakarta dengan berkewajiban menyelesaikan Islam bagi para pemeluknya. Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur pulang ke Tebuireng. Waktu belum ada WA, belum ada SMS. Pulang ke Tebuireng, menceritakan masalah kepada bapaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim jawab, "Sik tak sholat dulu ya, nanti malam tak sholat. Besok pagi saya jawab." Malamnya sholat, besoknya jawab, "Wahid, kembali ke Jakarta. Saya setuju 7 kata dicoret." Kenapa? Yang penting Indonesia kuat dulu, bersatu dulu, kuat dulu, kokoh dulu. Di atas tanah air yang kuat itulah kita dakwah. Masjid, pesantren, madrasah, istighosah, sholawatan di atas tanah air yang kuat. Itu benar sekali Mbah Hasyim itu. Coba Afghanistan, begitu melawan Soviet rame-rame, Soviet kalah lari. Setelah bebas dari Soviet, bukan Islam, nasionalis, perang saudara. Negara Islam nggak kecapean, korban sangat banyak di Afghanistan. Begitu pula Somali, begitu pula Libya. Dengan terbunuhnya Muammar Gaddafi sampai sekarang belum stabil. Sudah berganti-ganti presiden, tak berapa puluh orang itu ganti-ganti terus. Walhasil kita punya kelebihan. Kenapa? Kita sudah mempunyai prinsip hubbul waton minal. Di Timur Tengah nggak ada. Di negara Arab betul nonton. Jargon itu betul nonton. Itulah jasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu Kiai Hasyim Asy'ari dianggap pahlawan nasional. Coba, ulama pahlawan nasional. Kiai Wahid Hasyim juga pahlawan nasional. Ulama pahlawan nasional. Tinggal Gus Dur. Gus Dur kita perjuangkan tuh. Kiai Wahab juga ulama pahlawan nasional. Kiai Zainal Arifin mantan Perdana Menteri zaman Bung Karno, ulama pahlawan nasional. Siapa lagi? Kiai Asad ya? Kiai Asad pahlawan nasional. Pak Idham Khalid yang gambarnya ada di uang 5.000 itu juga ulama pahlawan nasional. Di Timur Tengah nggak ada. Yang mujahid fiddin mujahid mawon, yang nasional mawon. Di kita satu orang ulama dan pejuang nasional. Kiai Hasyim Asy'ari jauh sebelumnya tahun belasan, waktu itu pemerintahan Islam masih dipegang khilafah sentralistik di Turki, namanya Utsmaniyah atau Ottoman. Tapi waktu itu tahun belasan, Ottoman khilafah Utsmaniyah la haula wala quwata. Semua wilayahnya dijajah oleh penjajah. Irak, Mesir, jajah Inggris, Sudan, jajah Inggris, Suriah, Lebanon, Tunis, jajah Prancis, Libya, jajah Itali, Indonesia, Belanda. Kiai Hasyim Asy'ari sudah waskito. Ini nanti khilafah akan bubar nih. Khilafah akan bubar nih. Kalau nanti khilafah itu bubar, maka akan berdiri negara sendiri-sendiri. Kalau sudah berdiri negara sendiri-sendiri, negeri Jawi ini jangan sampai negara yang sekuler. Kalau bahasa sekarang sekuler, bahasa waktu itu apa ya? Negara yang tidak beragama lah. Maka itulah asal usulnya Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan hubbul waton minal iman. Betul. Tahun 1924 Khalifah Utsmani Abdul Majid
dilengserkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Berdirinya negara Turki modern, nasionalis, sekuler. Pakai kopiah putih nggak boleh, dalam masjid boleh, di luar nggak boleh. Pakai gamis nggak boleh. Nama nggak boleh ke Arab-Araben. Apa? Misalkan Recep Tayyip, nggak boleh. Recep Tayyip itu Arab itu. Khadijah Cetice, Ali Alija, apa lagi? Muhammad Mehmed. Walhasil itu kan kalau Muhammad bahasa Arab, kita bukan orang Arab katanya. Kita orang Turki, bukan orang Arab. Jangan Muhammad, Mehmed. Gambar-gambar khalifah Utsmani buang, dilarang dipasang. Malah sholat azan diganti pakai bahasa Turki. Itu di Ankara, di Istanbul enggak, di Ankara ibu kota, membedakan ibu kota dari Istanbul ke Ankara, azan tidak boleh bahasa Arab, bahasa Turki. Allah Maha Besar gitu. Kemudian gamis, kopiah putih enggak boleh dipakai di luar. Kalau dalam masjid boleh. Jadi orang kalau sholat masjid pakai gamis, setelah sholat tinggal di masjid. Itu sekularisasi. Kementerian Auqaf dan Kementerian Haji dibubarkan. Orang mau pergi haji silahkan, enggak silahkan. Negara tidak memfasilitasi Turki itu. Dari tahun 24 sampai tahun 75 seperti itu. Bon. Lah, wilayah-wilayah gimana nih? Ini Turki merdeka Turki. Yang wilayahnya gimana? Irak, Suriah, Mesir, Sudan, Tunis, Aljazair, Libya. Gimana itu? Terserah karep-karepmu kono. Khilafah bubar, umat Islam di bawah penjajah, tidak ada komandan sama sekali. Pertama kali ada partai politik Arab adalah partai politik Ba'ath, sosialis sekuler. Pendirinya orang beragama Kristen Ortodok dari Damaskus. Namanya siapa? Mitchell Aflaq. Mitchell Aflaq membentuk partai politik untuk melawan penjajah. Lahirlah partai politik Ba'ath, mengkader pemuda-pemuda Arab dari Irak, Karim Qasim, Saddam Hussein, Hasan Bakar, dari Suriah, Hafid Asad, dari Mesir, Ibnu Urabi, Sa'ad Zaglul, Jamal Nasir, Muhammad Najib, dari Sudan, Jafar Numeri, dari Libya, Abdul Salam Jalud, Muammar Gaddafi, dipompa semangat merebut kemerdekaan tanah air, melawan penjajah. Semangatnya itu. Jadi beda. Apa bedanya? Kalau kita hubbul watan iman bukan hanya karena ingin melawan penjajah. Bahasa Masyari hubbul watan iman bukan hanya karena ingin melawan penjajah. Kalau ini Arab ini hanya karena ingin melawan penjajah, ingin memompakan semangat lawan penjajah dengan semangat nasionalisme. Ringkas cerita, lahirlah partai politik sekuler. Sekulernya nggak bahas agama, nggak peduli agama Islam tapi nggak peduli. Itulah. Pendirinya namanya Mitchell Aflaq itu adalah menantunya Golda Meir. Golda Meir itu apa? Perdana Menteri Israel pertama. Itu menantunya itu. Setelah itu baru ulama sadar, orang lain bikin partai, masa kami nggak bikin partai? Bikin. Lahirlah partai Ikhwanul Muslimun tahun 37. Pendirinya ulama Sunni Ahlussunnah Jamaah, namanya Syekh Hasan Al-Banna. Dan cabang dibuka di Sudan, di Suriah, cabang-cabang Ikhwan Muslimun. Ayo kita bangkit, kita melek, kita sadar, kita melek dong. Jangan lempem lah gitu. Tahun 41 ada pemuda Ikhwan Banser, kalau kita Banser barangkali, membunuh Perdana Menteri Mesir. Yang dibunuh namanya An-Najrasi. Hasan Banna marah sambil menangis. Bukan begini caranya berjuang. Bukan seperti ini kamu radikal dan teroris caranya berjuang Islam. Bukan ini yang saya maksud. Akhirnya betul, kamu itu bukan bunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Tidak lama tahun 44 Hasan Banna terbunuh. Hasan Banna terbunuh, gantinya. Makanya hati-hati kalau cari ganti. Cari ganti hati-hati. Paham betul? Cari ganti ketua itu juga hati-hati. Paham betul? Gantinya Said Qutb. Said Qutb bukan Al-Azhar, Cairo University. Bukan ulama, jurnalis, wartawan. Tapi alim sih alim.
Beliau punya ide besar, gagasan besar. Apa? Gagasan besar baru ini. Yang namanya jahiliyah itu bukan buta huruf primitif, bukan. Jahiliyah adalah al-nizamul siyasi ghair nizamul islami. Sistem politik yang bukan dari Islam, jahiliyah. Jadi apa itu? Komunisme, jahiliyah. Sosialisme, jahiliyah. Sekularisme, jahiliyah. Nasionalisme, jahiliyah. Enggak, karena datangnya bukan dari Islam. Emang iya. Nasionalisme itu datang dari Perancis. Namanya Ernest Renan. Itu orang pertama kali punya ide nasionalisme. Dalam bukunya ditulis tahun 1895, What is a Nation. Jadi nasionalisme itu gagasan orang luar, bukan dari Islam, bukan. Kalau Islam khilafah, maka ketua atau mursyid am Ikhwan Muslimun Said Qutb membuat panduan kitab buku resmi namanya Ma'alim fit Thariq. Sampai sekarang beredar di anak-anak namanya tarbiyah. Katanya kalau di UIN sedikit, yang banyak di UB ya, terus ITS banyak, ITS, Undip banyak, UI, IPB, ITB. Sekarang agak reda sih. Mengkaji bukunya Said Qutb tadi, Ma'alim fit Thariq tadi, namanya kelompok tarbiyah. Tahun 65 mencoba berontak, kudeta, ingin menggulingkan Presiden Jamal Nasir. Gagal, tangkap. Semua dibunuhin, orang 6 digantung di Tahrir Square. Said Qutb, Zaki Muhandis, Fuad Muhandis, siapa lagi ya, banyak lah. Walhasil Hasan Hudaybi digantung, ditonton oleh rakyat di Tahrir Square. Ikhwan dibubarkan. Ikhwan dibubarkan, lahir yang lebih radikal lagi. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Jamaah atau Takfir wal Hijrah tahun 69. Pimpin namanya Syukri Ahmad Mustafa. Ini lebih jahat lagi nih. Semua orang kafir kecuali kami yang gak kafir. Syekhul Azhar, Turki Sufiyah, Hufadzul Quran, kafir semua kalau nggak berjuangkan khilafah. Itulah namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Mereka berhasil pertama membunuh wartawan senior namanya Yusuf Sibai. Kedua, membunuh menteri agama, menteri haji namanya Dr. Husain Al-Zahabi. Puncaknya tanggal 3 Oktober 81 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Anwar Sadat meninggal, gantinya Husni Mubarak. Husni Mubarak melarang takfiri, berantas, bunuh semua, kejar. Nggak habis-habis, sembunyi di Sinai, sembunyi padang pasir gurun Sinai. Bahkan ada tokohnya yang lari ke Afghanistan, namanya Aiman Al-Zawahiri. Di Afghanistan ketemu dengan orang Saudi namanya Usamah bin Laden. Ketemu di situ. Maka Soviet lari, tinggal mendirikan organisasi namanya Al-Qaeda. Konon yang membiayain Raja Fahad berdirinya Qaeda ini 450 juta dolar. Tapi pelatih-pelatih semua dari Amerika. Walhasil itulah ringkas cerita. Ini ringkas sekali nih. Di Afghanistan lah muncul gerakan-gerakan teroris, ada Al-Qaeda, takfiri, ada Wahabi, ada Jabhat Nasrah, ada macam-macam. Ada ISIS belakangan. Kalau ISIS 1000% made in Israel. ISIS itu 1000% made in Israel. Pendirinya namanya Mus'ab Zarqawi, umur 22 tahun, anak Jordan, domisili di Tel Aviv. Kalau ISIS, makanya nggak pernah bunuh orang non Muslim, ini bunuh orang Islam terus. Kalau ISIS, kalau Al-Qaeda bunuh non Muslim. Konvoi tentara Amerika dibom, itu Al-Qaeda itu, Osama bin Laden itu. Nah dari Jawa Timur ada namanya Gus Amrozi, Gus Ali Gufron, Gus Mukhlas, Gus Ali Imran. Berangkat ke Malaysia, maunya nawaitunya apa? Kerja di kebun sawit. Sampai ke Johor, Malaysia, jumpa dengan Gus Abu Bakar Basir dan Gus Abdullah Sungkar. Pelarian dari Indonesia karena mau ditangkap menjadi NII. Dari Islam Indonesia, NII. Ketemu akhirnya nggak jadi kerja di kebun sawit. 4 orang ini berangkat ke Afghanistan, dilatih ke bom, cara merangkai bom dan seterusnya lah. Terjadilah terorisme jaringan di Indonesia. Imam Samudra, kalau di Malangnya Salim bin Mubarak At-Tamimi, Malang itu. Terus kalau Batang Dulmatin, kalau Pemalang Hisham
Bawazir Umar Patek namanya. Kalau Cirebon Saifuddin, Kuningan Saifuddin, Indramayu, Tegal Muhammad Ali, lagi Banten Imam Samudra. Nah, walhasil terbentuklah jaringan-jaringan radikalisme sampai terus di Indonesia. Semuanya merupakan by design, by big design, dengan khitah kubro dari non Muslim, dari orang yang enggak senang dengan Islam. Fitnah muncul. Tanggal 9 November 2 gedung di Washington, New York ditabrak dengan pesawat. Itu runtuhnya gedung bukan dari tabrak pesawat. Masa itu pesawat runtuhnya sampai habis ke bawah, di bawahnya sudah dipasang bom. Pagi itu tidak ada orang Yahudi yang ngantor. Pagi itu nggak ada orang Yahudi yang ngantor, masuk kantor. Tahu akan terjadi. Ada lagi, Irak dituduh punya senjata kimia, senjata biologi yang akan bisa memusnahkan massal. Gembur. Maka George Bush membentuk pasukan multinasional nyerang Irak. Alasannya apa? Alasannya ingin menghancurkan senjata Irak, yaitu bom kimia dan senjata biologi. Walhasil itulah semuanya adalah fitnah samar, gak jelas fitnah itu. Siapa benar, siapa salah, siapa dalangnya, siapa di belakang, di timur tengah tuh rawan, gak jelas siapa di belakangnya, apa tujuannya. Kayak demo kemarin, kayak demo tanggal 25 Agustus kemarin. Apa tujuannya? Bu. Kalau demo yang ini belakangan protes dengan tersetuju lah, itu jelas tujuannya itu. Karena tujuan jelas. Kita bela kiai, bela pesantren, ngoten nggih? Ya Allah. Tapi mereka tidak senang santri sudah lama, bukan barang baru. Nggih, dulu Masyumi Partai Islam satu, jadi satu. Rois akbarnya Ki Hasim, akbarnya. Ketua umumnya Pak Nasir, Muhammad Nasir. Ki Hasim ya ketua, Hasim, ada Kasman Singa di meja, ada Murhardin Harahap, ada Mr. Rum. Nah, tapi ternyata dalam perjalanan selama 7 tahun tuh, Ki Hasyim Asy'ari sering direndahkan. Kiai-kiai dari NU direndahkan, diremehkan, disingkur. Singkur ya bahasa Jawanya. Akhir tahun 52 NU menyatakan keluar dari Masyumi. Begitu Masyumi kata Masyumi, ayo keluar, silakan bikin partai sendiri. Orang bakal iso, sarungan sebagai partai orang bakal. Ternyata ikut pemilu tahun 55, pemilu yang sangat demokratis tahun 55 itu. Tahun 55 pemilu sangat sempurna, demokratis. NU mendapat suara ketiga, pemenang PNI, kedua Masyumi, ketiga Nahdlatul Ulama. Orang kaget semua tuh, kiai-kiai bisa bergaya partai, pada sarungan, gak jelas, gudigen barang. Dari situlah antara Masyumi dan NU bersaing dari situ. Ketika Ki Hasyim, bapaknya Gus Dur, kecelakaan di Bandung sampai wafat. Ya cuma wafatnya kecelakaan mobil. Gus Dur kan masih kecil, ada tuh. Di mobil ada Gus Dur tapi selamat. Itu Pak Nasir, Rom, Kasman Singa di meja, Berni Harahap gembira mendengar berita Wahid Hasyim mati, gembira. Kecuali satu, Pak Hamka menitikkan air mata. Ya orang Masyumi Pak Hamka, tapi mendengar Kiai Wahid Hasyim meninggal menitikkan air mata. Hanya Pak Hamka. Ini cerita gini, Gus Dur yang cerita ke saya begini nih. Nah jadi kita nggak heran kalau ada kelompok yang masih anti santri, anti pesantren dan anti kiai-kiai pesantren. Ya biarlah, kita jalan terus, kita bangga, kita iftikhar menjadi santri. Yang kita tunjukkan santri adalah al-hisnul hasin, benteng yang kokoh dalam pertahankan ta'alum din Islami, nilai-nilai ajaran agama Islam. Tanpa pesantren tidak ada orang ngaji mustalah hadis. Tanpa hadis ada, kalau hadis ada, mustalah hadisnya nggak ada. Males lah, ngapain ini sahih, kenapa sahih, ini dhaif, kenapa dhaif, ini hasan, kenapa hasan, males. Yang penting ngambil hadis dari kalender Rahul Bukhari, selesai. Rahul apa? Kalender, udah selesai. Daripada mikir-mikir sahih, kenapa sahih. Begitu pula tidak ada yang di luar pesantren mengkaji usul fiqh, ayat muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khassah, majaz, hakiki, nasikhah, mansukh, itu apa iki?
Males. Di luar pesan sudah nggak doyan. Itulah ilmu tajwid, ilmu qiraat, gak ada yang doyan sudah. Padahal itu merupakan turas, khazanah yang berharga luar biasa. Bukan saya menghina. Silahkan tanya pada agama lain. Gereja misalkan, Romo, pendeta, panjenengan menawi maca Bible, Injil, wonten idhar, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, matowi mboten nggih? Coba tanya. Jenengan nalika maca Taurat, Injil itu ono idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, matobi'i, huruf halak, huruf mad tang. Ada enggak? Jenengan menawi menceritakan cerita riwayat, ada enggak sanadnya? Kalau di kita Islam mau mengeluarkan hanya beberapa patah kata saja, la dharara wa la dirar, sedikit ya. Itu dari siapa? Imam Bukhari. Dari siapa? Dari Nafi. Lalu dari siapa? Dari Salim Maula Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar. Dari Sayyidina Umar. Hanya kamu mengatakan satu patah kata sudah hadis sahih antara guru dan murid ketemu, muttasil. Gurunya apalan, nggak pernah lupa, thiqah. Yang ketiga dobit. Yang ketiga thiqah, bisa dipercaya, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Gurunya ini, itu baru sahih itu. Yang keempat adil. Kurang satu, turun hasan, hadis hasan. Kurang dua, dhaif. Dhaifnya apa? Mauquf, muqata', mursal, mu'allal, mu'addal. Ya Allah, ini ilmu pesantren ini. Ilmu santri ini. Di luar pesantren enggak ada itu. Zaidut Tawil Abyad ibn Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhi maqulatun asrun sawa. Kayaknya kajiannya ten Zaidun utaiman Zaid iku Ibnu Malik anak iku At-Tawil wong dhuwur, Al-Abyadu kulita putih, Ibnu Malik anak Man Malik biya fi baitihi nang jero omahe bil amsi wingi kana mutake tongkrong biadi saifun tangan nyekel golok lawah bengkokaken sapa zat ing golok fata mau jadi bengkok opo golok kene betul-betul paham itu namanya kategori 10 namanya Zaidun esensi atau ilu quantity al-abyadu quality Ibnu Malik relasi fi baiti place bil amsi time karena mutaki posisi biadi saifun to have lawahu aksi faltawa reaksi. Ya Allah, dikira ibu santri orang ngerti ngomong apa? Belum lagi bicara analogi. Kias ada 9, Aulawi, Burhani, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitobi, Sya'ri, Iqna'i. Ayo. Narkoba, sabu-sabu, haram apa halal? Haram apa halal? Oh, brand yang haram kan di Quran ada? Ayat Qurannya bantarin? Enggak ada. Hadis bantarin? Enggak ada. Ijma ulama. Tegas. Nah, sabu-sabu haram. Bantarin? Enggak ada. Maka harus pakai kias, namanya kias burhani. Ada muskirun, ini barang mabuk, itu namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukan berarti masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Maka fahadha haram, pakai ini barang pun haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Dikira ilmunya pesantren sana tahlil mau apa di sana. Belum lagi kias aulawi. Di Quran ada, di Quran. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan bentak-bentak ayah ibu. Jangan ngomong kasar sama ayah ibu. Kalau gitu kita tempeleng aja. Tempeleng saja. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kias aulawi. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, lebih-lebih, luwi-luwi nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Apa jangan apa? Jangan apa? Mendekati zina. Dan zinanya jangan mendekati zina. Quran melarang. Yang dilarang Quran itu mendekati. Wala taqrabu, ojo marak-marak, ojo medek-medek. Az-zina pada zina. Kalau itu langsung saja, enggak usah medek-medek ya. Nah, kalau medek-medek saja, mendekati saja haram, lebih-lebih zinanya. Itu menggunakan kias dan dengan ada metode ijma dan kias. Ijma itu bayan akli secara kolektif, kias bayan akli secara individual. Dengan adanya dua ijma dan kias, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu karena ada ijma kias. Kalau nggak ada ijma kias, nggak ada ilmu fikih.
Safinah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Majmu', Muhazzab, Al-Mahalli 40 jilid. Karena ada ijma dan qiyas. Malah kebanyakan qiyas. Kebanyakan ilmu itu dari qiyas. Ijma sedikit. Alhamdulillah kita bangga dengan prinsip kita, metode cara berpikir kita, mencapai epistemologi kebenaran yang kita cari dari bayan ilahi Quran, bayan nabawi hadis, dan bayan akli kolektif ijma, bayan akli syakhsi fardi namanya qiyas. Oleh karena itu kita nggak bisa meninggalkan Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ini terangkan, kalau saya terangkan 2 tahun ini dikira gampang. Terima kasih, syukran wa dumtum. Selamat Hari Santri untuk kita semua. Kita bangga mempunyai hari nasional, Hari Santri. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Hari Santri ini, santri percaya diri. Santri apa? Percaya diri. Tidak rasa takut. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan rendah hati, jangan kecil hati. Kamu harus menang kalau kamu betul-betul beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Jadi wala tahinu jangan kalah, wala tahzanu jangan rendah, jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu harus menang. In kuntum mu'minin. Jadi kalau kalah dosa, menang wajib. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khaufu 'alaihim. Jangan sampai mati meninggalkan anak yang melarat. Oleh karena itu kaya wajib, melarat dosa. Tenan. Ini Quran yang mau Quran aja. Walaqad katabna fi Zabur ba'd dzikr annal ardha arduha ibadias solihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam semesta ini nikel, batu bara, mangan, boksit, besi, tembaga, kuningan, batu bara, apalagi minyak, gas, emas, berlian di Indonesia ada semua ini. Uranium ada untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk kita-kitaan. Tapi ternyata orang Indonesia masih ketinggalan, nggak punya itu. Dosa itu. Al-Quran perintahnya kita harus kaya. Kita harus apa? Kaya. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim min dzurriyyatin dha'afan. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Ojo sampai mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Kira-kira kita mati meninggalkan anak cucu yang kaya raya. Kita lihat nama orang kaya 50 orang. Nomor 1 Prayogo Pangestu, nomor 2 Budi Hartono, nomor 3 Sinarmas, nomor 4 Antoni Salim, nomor 5 Tanoto, nomor 6 Khairul Tanjung. Tak goleki wong Ainul Malang betul wonten. Samsuri apa? Jumadi Solikin betul wonten. Nomor 39 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Nomor 40 Haji Rashid dari Kalimantan Tengah. Itu orang Islam tuh. Jadi Khairul Tanjung yang punya Trans TV 7 ini, orang Islam, terus Muhammad Bayu dan Haji Rashid. Itu masih ketinggalan. Dosa betul, dosa. Pinter wajib. Talabul ilmi fardhatun, nggih. Pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh, ini dosa. Pinter wajib, bodoh dosa. Sugih wajib, melarat dosa. Menang wajib, kalah. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wal yatalattaf ala sya'ran nabikum ahada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe sedikit menjawab beberapa ceramah entah tahun berapa yang itu diteramahkan di Trans 7, seakan menyalah-nyalahkan tradisi atau ajaran di pondok pesantren. Jangan rame-rame Bu. Satu soal sebetulnya salah membahasakan dan terlalu dibuat-buat. Yang dilakukan santri ketika sowanan ke Mbah War itu bukan ngesot ini. Kayak bayi belajar ini loh. Santri itu nggak begitu. Ketika sudah nyampe di depan kiai, dan itu yang dicontohkan dalam Sahih Bukhari, mboten bid'ah, mboten salah. Dalam peristiwa Malaikat Jibril
berpura-pura sowan kepada Nabi dadi murid. Tanya Islam niku nopo, iman niku nopo, ihsan niku nopo, tanya kiamat kapan. Lalu Nabi menjawab, kiamat aku gak weruh, kowe ya gak weruh padha gak weruhe. Bagaimana cara duduknya Jibril? Wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Dengkul lorone Jibril itu dipepetnya di dekatnya di depan Kanjeng Nabi, lalu dua telapak tangan Jibril itu ditaruh di atas pahanya, ditaruh di atas. Jadi Jibril begini, misalnya sama tenggusis terus di depannya, Yai badhe matur. Nah di pondok itu ya begitu, bukan kok ngesot ngawur ae. Paham ya? Itu mboten salah, itu benar. Yang nggak boleh menurut fikih itu kalau sampai sujud. Nah kalau sujud haram, kalau disengaja ta'zim seperti ta'zimnya kepada Allah, sujud kepada wali, niat mengagungkannya seperti mengagungkan kepada Tuhan. Lek ngoten niku mboten namung haram tapi musyrik. Dan yang diharamkan lagi hormat sampai batas rukuk. Niku haram teng Fathul Muin. Makanya supaya enggak sampai rukuk tapi yo ihtiram, enggak sampai sujud tapi yo hormat. Kalau posisi duduk ngeten wau. Unsur sujudnya enggak ada, unsur rukuknya juga enggak ada. Kalau Mbah Yai lewat santri ngoten tok enggak sampai rukuk. Mohon lek memberitakan ojo digedek-gedek nih. Apa lek ngaran? Digawe-gawe di framing. Realitasnya enggak seperti itu, tapi cara memberitakannya, cara memilih kata ada hiperbola, dilebih-lebihkan. Paham nggih? Nomor satu itu mboten salah, itu sudah benar. Lalu hadis riwayat Tirmidzi dan riwayat Abu Dawud, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hanilah qala la afayaltazimuhu wa yuqabbilu qala la afayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu qala na'am. Artosipun Nabi tangkelet, kalau ada orang ketemu temannya, teman loh, duduk kiai ini teman. Kalau ada orang ketemu temannya dulure, nopo dengan cara membungkuk, Pak Isom ketemu Pak Musiran koncoy, nopo ngeten. Ya nopo lek tiang ketemu koncone, apa inhina bungkuk? Nabi jawab nggak usah. Nopo cipika-cipiki kayak pulang haji? Nggak usah. Apa cukup diraih tangannya dan cukup berjabat tangan? Nabi jawab ya. Hadis ini kadang dipakai menyalah-nyalahkan tradisi cium tangan. Nah, salahnya mereka, kita cium tangan itu santri kepada kiai, murid kepada guru cium tangan, anak kepada orang tua, menantu kepada sapa?
menantu kepada mertua. Hadis tadi berlakunya teman dengan teman. Nah, perkara murid kepada guru, umat kepada nabi ketika itu enten dalil dhewe. Qala Yahudiyun li sahibi. Ada seorang Yahudi ngajak koncone, "Mas, ayo sowan Kanjeng Nabi. Idhabina ila hadza nabi." Ayo sowan Kanjeng Nabi. Sampai di depan Nabi tanya mukjizat. Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, apa yang dilakukan? Faqabbalna yadah waridlah. Setelah disyahadatkan, saking marme, orang Yahudi itu cium tangannya Nabi, cium juga kakinya. Nabi duduk agak tinggi, mohon kerso dicium kakinya, enggak sampai sujud. Cium tangan ono dalil dewe. Perkara hadis enggak usah bungkuk. Itu konco ketemu konco. Lah sampean nang kiaimu mau terapno hadis konco ketemu konco. Lah kare kiaimu iku kok apa kiaimu iku koncomu ngawur ae. Paham nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu dalam hadis Sahih Bukhari nomor 4377, setelah berjamaah bubar, apa yang dilakukan sahabat? Faja'alu ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum. Buyar jamaah ke biasa itu. Sahabat niki mengambil tangannya Kanjeng Nabi, lalu tangan Nabi itu mereka usapkan ke wajah mereka satu persatu, cium tangan. Itu hadis Bukhari. Dil napa mboten? Berarti tradisi pondok Lirboyo niku bener napa mboten salah? Jawaban kok enggak jawab begini? Bener napa mboten salah? Allahumma shalli ala sayyidina. Terus Mbah Yai niku sepuh. Umat wajib menjaga jangan sampai rawan keselamatannya. Tamu sowanan iki enggak siji loro iso atusan. Lah kita juga enggak tahu tamu iku umat murid tenan atau jangan-jangan musuh menyusup. Ngoten. Nek posisine gak oleh niku. Terus tamune dikongkon ngadeg teko murid. Posisi ngadeg niku sangat mudah menjatuhkan kiai, sangat mudah mencelakakan kiai, sangat mudah ngampleng kiai. Sekaligus di samping itu ada dalilnya di depan kiai begitu, sekaligus itu cara paling aman untuk menjamin keselamatan kiai. Iya lek kiai nesek nom sak ngeten iki mlayu saya iso. Lambah war 86 tahun. Halah ngoten lho. Paham napa mboten ngeten. Dadi pun bener tata cara sowan ngoten niku sampun bener. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu sing dipermasalahne Didi Al-Fatihah. Muka-muka waras Al-Fatihah. Muka-muka ndang payu rabi Al-Fatihah. Kan NU bolak-balik ngono. Kangge wong mati lahul Fatihah. Kok ngono iku piye? Dalam hadis Bukhari Nabi dawuh kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik itu berstatus sedekah. Wa tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Ketemu kanca mung mesem tok lho, bondo mesem kuwi wis dadi sedekah.
La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kamu meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun mesem ketika ketemu konco. Nah, terus ketika Nabi menjelaskan tentang duha, di manusia itu ada 360 ruas. Setiap hari kudu disodakoi. Ya nopo carane mensodakai ruas-ruas biar enggak gampang kena asam urat, enggak gampang linu. Ben isu sodakohono, kata Nabi, fakulu tasbihatin sadaqah, wa kulu tahmidatin sadaqah, wa kulu tahlilatin. Pokok setiap kalimat yang baik, zikir yang baik, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, opo maneh maca Quran kuwi sedekah. Nah, tentang sedekah menurut Nabi di hadis Bukhari nomor 2563, Nabi makulo sampun sedo, afa atasaddaku anha, mak saya sudah wafat, bolehkah aku mengadakan sedekah? Sedekah itu saya niatkan untuk mak. Nabi menjawab, naam, ya, makmu dapat pahala. Afalah ajrun. Nah, sedekah yang bisa diniatkan untuk mayit bukan hanya berkat, bukan hanya amal jariah di masjid, maca Fatihah kui termasuk sedekah. Dadi mboten salah ila hadrati titik-titik lahumul Fatihah. Terus teng kitab Jami' Shaghir juz 2 bagian hamish halaman 26, riwayat Baihaqi, Nabi dawuh al-Fatihatu lima quri'at lah. Silahkan baca Fatihah untuk hajat apapun. Pokok hajat sing api-api. Ojo kok tombok togel al-Fatihah ra oleh. Termasuk ben koncone waras Nabi lo sing ngajangi jembar. Monggolah teran 7 ngaji yola. Halo. Teran 7 lo sebelum ngeritik mbok yo ngaji nelir boyo sing ngono lho. Paham ya? Yang terakhir seingat saya, yang dipermasalahkan lagi tawassul. Tawassul niku diperintah Quran. Surat Maidah ayat 3, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah supaya dongamu ndang diijabah. Donga niku biasa-biasa boleh, lawaran, pakai wasilah juga boleh. Donga biasa, ya Allah nyuwun bojo ayu, amin. Niku donga biasa. Donga ngae wasilah, saman maca selawat ping 1000 sallallahu alaihi Muhammad. Bakto niku ndonga, ya Allah kalawan barokah mau selawat ping 1000 sedaya kula hadiahne teng Kanjeng Nabi. Ugi kelawan syafaate Kanjeng Nabi kula nyuwun diparingi bojo ayu sing dijaluk padha tambah bojo. Tapi carane njaluk sing ora padha. Sing mau langsung njaluk niku jenenge donga biasa. Sing niki sadurunge njaluk maca selawat dhisik baru niku jenenge tawassul. Jenengan pengen ngelamar putrane Gus Is, pengen besanan, ke atase mung anake, kok anake ketua wakil ranting, ngelamar anake ketua cabang. Wah, ya baina sama was sumur. Kadek ngelamare gak nggawa apa-apa, gak dibarengi sapa-sapa. Sowan mertamu, Gus, anake sak tak jaluk. Kira-kira diterima apa disentakne? Nah iso nih jenenge kelasnya wis beda.
mbok yo mengertilah kau, ngacalah kau. Apa ngaca nih? Nah, sadar diri. Sing mau lamar yo anake wong gede. Mestine tawasul baik dengan orang maupun tawasul dengan amal, dengan barang. Masya Allah, kain baju ini mulai ujung sampai bawah lengkap dengan harga yang paling mahal. Seserahan ini dulu, cincinnya 15 gram, ngono. Halo, terus make upnya satu set yang paling mahal, gitu mengke. Terus jajane aja mung trimo tetel ngawur ae. Nggawa sing akeh, rombongane ya top ngoten. Terus sampean goleki kira-kira Gus isi sungkan karo sapa? Sungkan karo Marzuki lah. Njaluk tulung kula napa? Badhe nyuwun putrane Gus Is nyulung tulung. Mungkin Marzuki mangke sing dadi juru bicara. Lah ngono kuwi lho, halu. Insyaallah diterima apa ditolak? Tawasul ngono kuwi. Arep njaluk ning pangeran ae dadak nyebut-nyebut asmane Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Nyebut-nyebut asmane Mbah Sunan apa? Mbah Sunan Ampel. Nyebut asmane Mbah Thohir, nyebut asmane Mbah Nahrawi, Mbah Maskur, nyebut asmane Mbah Mastuki Mahfud. Terus sampean nyuwun sewu, sakjane wong cilik, tapi sampean iki bolone wong top kuwi, akhirnya ya tetep diterima. Dalile wonten, perintahe wonten, wabtaghu ilaihil wasilah, cari wasilah. Hadis Bukhari nomor 1010. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fatasqina wa natawassalu bi ammihi ay al-Abbas fasqina fisqaun. Ya Allah, nyuwun udan dateng panjenengan kanthi wasilah nyebut asmane Kanjeng Nabi. Ojen ben. Akhirnya hujan. Ya Allah, nyuwun udan malih wasilah nyebut asmane pamane Kanjeng Nabi Sayyidina Abbas. Allah langsung mengabulkan fausqon. Oh jen boleh udan mana niku hadis Bukhari. Enggak wasilah boleh, memang enggak wajib, tapi mohonlah TV ojo nyerangi pondok. Wong pondok ngono bendino ngaji kitab. Wong pondok ngono jenenge hatam Bukhari, gak mung pisan pindo bolak balik. Cuma wong pondok kan meneng mawon. Ketara ngalim tapi sarunge ngepir kan ngono. Ya ora masalah. Ngoten nggih? Tetep nderek kiai lho nggih. Tetep nderek kiai nggih. Nah, masyayikhuna tetap nderek Lirboyo, Ploso, Langitan, Sarang, Sitogiri, Syekhona, Asem Bagus, halo, Lasem, Kajen, Mbah Sahal, Mahfud, Leteh, Gusmus, tetap nderek masyayikh ngoten niku. Tetap nderek Jogja, Krapia dan yang lain-lain. Dalil urusane kiai kita karek ngelakoni. Sampun cekap semanten mengke dipun enten pembagian hadiah disuwun Gus Is dawuh sekedhik dalem badhe teng situan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.